Menurut Anda, seberapa penting berbisnis di usia muda? Kalau saat ini sih saya merasanya penting banget ya, karena sekarang ini himpitan ekonomi makin gede, terus lapangan pekerjaan juga makin sedikit. Kita mau nyari kerja susah gitu. Daripada nganggur kan, mendingan kita nyoba-nyoba usaha gitu. Terus juga sekarang udah lebih banyak kan fresh graduate yang lebih fresh gitu lah istilahnya. Jadi kita tuh kadang yang umurnya udah 20-an itu di belakangin gitu. Lebih mentingin yang baru lulus gitu, misalnya yang baru-baru. Jadi ya kita mau nggak mau harus putar otak gimana caranya untuk dapetin pendapatan lain gitu selain kita bekerja sama orang, kalaupun kita nggak bekerja ke orang ya. Terus juga apalagi sekarang banyak juga kan namanya itu yang baru tuh sandwich generation istilahnya. Kita anak-anak muda sekarang tuh menanggung beban ekonomi bukan buat dirinya aja tapi juga buat keluarganya gitu. Jadi sulit gitu kalau mau mengandalkan pekerjaan biasa karyawan atau apa gitu, kalau misalnya gajinya nggak besar banget gitu ya, sulit gitu loh. Jadi kita coba cari-carilah pendapatan dari pintu lain gitu, misalnya dengan usaha. Bagaimana Anda mendapatkan bahan baku? Kalau sekarang sih udah gampang ya, udah tahu tempat airnya di mana, ngambil bahan-bahannya udah tinggal ngambil aja gitu ke toko itu gitu. Jadi udah dapat yang bisa nyediain kita bahan baku itu terus-menerus gitu. Apa kendala yang Anda temui selama menjalani bisnis ini? Kalau yang eksperimen karet ini sih belum ada ya, karena kan baru 2 bulan gitu ya. Palingan waktu kita awal-awal nyari karyawan itu agak susah. Beberapa hari itu gonta-ganti dan bahkan harus bolak-balik gitu jaga di 2 tempat itu kan. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah lancar, belum ada kendala berarti. Di mana lokasi bisnis yang Anda jalani? Untuk cabang pertama eksperimen karet ini ada di Gebang Raya Priuk, tepatnya itu di depan Harris Warung, dekat Kecamatan Priuk. Yang kedua itu ada di Kota Bumi, Tangerang. Tepatnya ada di seberang Plaza Kota Bumi, Tangerang. Untuk eksperimen karet offline aja. Ini kan ada Grab, itu belum. Mengandalkan teknologi seperti media sosial di era digital seperti saat ini, rupanya banyak membantu dari segi promosi agar produk dari bisnis yang dijalani makin dikenal luas oleh masyarakat. Bagaimana dengan strategi yang Anda lakukan? Pertama sih saya sering upload di media sosial ya Kak. Jadi saya sering masukin Instagram kondisi outletnya pas lagi rame, video, dan itu saya ngetag ke akun media sosial daerah Tangerang itu saya tag, dan banyak yang direpost, dan juga ke akun-akun kuliner gitu ya. Jadi direpost sama mereka. Kita juga pas ngeposting itu tulis cantumin alamatnya juga gitu, jadinya orang-orang tahu juga mungkin ya dari situ. Iya betul. Oke. Penting sekali, apalagi kita kan masih muda gitu. Teh, itunya ke-mute, maaf. Gagap teknologi, jadi kita manfaatkan banget secara maksimal gitu. Teknologi, media sosial gitu untuk media promosi. Terakhir itu baru aja nih ya, kemarin waktu hari Sabtu gitu. Saya nge-tag ke 2 akun dan kemudian dua-duanya itu di-repost. Alhamdulillah, yang satu itu kan saya tag ke akun daerah, akun Instagram media sosial daerah saya gitu, Tangerang. Dan di-repost itu yang tadinya biasanya hari Sabtu itu 300 cup gitu ya, maksimal 350 cup. Jadi kemarin tuh 450 cup. Oh, Masya Allah, luar biasa. Bisa berapa?
Ya berapa persennya berapa sih? Iya, itu 100% lebih dong berarti. Iya ya mungkin ya. 2 kali lipatnya Karena kan lah istilahnya. Apakah Anda membuka kemitraan? Kalau kebetulan saya kan emang dari awal buka itu memang sudah banyak juga ya yang nanyain franchise. Cuman kalau dari saya untuk franchise itu karena saya kan masih baru gitu ya, ilmunya belum cukup gitu untuk buka franchise, kan otomatis kita harus bertanggung jawab ke franchiser tersebut kan. Jadi daripada waktu itu saya mikirnya dekat rumah itu ada 2 tempat yang memang daerahnya. Yang satu di Sangyang itu di Regensi tempat cabang pertama, dan yang kedua itu di Kota Bumi. Saya mikir daripada ini nanti ada yang duluan gitu ya di sana. Jadi saya justru cepat buka cabang kedua itu di Kota Bumi karena saya mikirnya kuasai daerah tersebut dulu gitu loh. Jadinya ya sampai sekarang baru ada 2 karena saya mikirnya ya udah yang penting deket rumah, deket tempat kita tinggal, sudah kita taruh cabang-cabang kita, istilahnya sudah kita kuasai gitu daerah seperti itu ya. Jadi gitu. Pantekin gitu lah ya. Dipantekin. Teman yang lain mau buka cabang kan pasti buka es permen karet juga, otomatis mikir juga kan di situ sudah ada gitu. Kita sih nggak muluk-muluk ya, yang penting usaha tetap lancar jalan gitu aja. Apa pesan Anda untuk kaum muda yang ingin mulai berbisnis? Untuk kaum muda yang memang mau memulai bisnis, yang pertama itu mentalnya dulu harus kuat. Kita harus siapin mental, jangan yang cepat putus asa, cepat nyerah gitu ya. Terus kita juga harus semangat gitu. Yang pertama kita ketika kita punya ide bisnis, jangan cuma diimpi-impikan aja, kita juga harus cepet-cepet itu kita riset gimana sih kalau bisnis ini kita jalanin, dan harus segera action gitu. Jadinya nggak keburu ide bisnis kita itu diambil orang lain, dan akhirnya kita malah bengong deh ngelihat ide bisnis kita diambil dipakai orang lain, misalnya udah keburu dipakai orang lain. Kita juga jangan males gitu ya. Kalau kita males rebah-rebahan dulu ya bisnisnya juga nggak akan maju gitu. Kita harus juga usaha memajukan bisnis kita itu. Yang kita juga nggak boleh gengsi gitu loh. Kalau misalnya kita mau buka usaha, kita jangan malu untuk mempromosikan usaha kita, walaupun usaha kita kaki 5 istilahnya seperti itu. Kita bisa menggunakan semua media sosial kita untuk mempromosikan usaha kita, nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi istilahnya kayak gitu. Jadi karena gengsi itu kan nggak ngenyangin perut kita, nggak usah mikirin orang lain, kita fokus ke usaha kita sendiri aja gitu. Okay. Pemirsa, semoga kisah tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi Anda, kaum muda yang ingin mulai berbisnis. Saksikan terus program Muda Berbisnis setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 pagi hanya di Badar TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.